Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama menegaskan bahwa rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Arab Saudi harus dikaji ulang secara serius. Surya Utama yang juga dikenal sebagai Uya Kuya menyoroti masih berlakunya sistem kafalah di sejumlah negara di Timur Tengah termasuk Arab Saudi yang dinilai rawan menimbulkan potensi eksploitasi terhadap PMI. Ia menegaskan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak PMI harus tetap menjadi perhatian utama dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Pola yang baru dan baik sehingga perlindungannya jauh lebih baik. Karena permasalahan di Saudi dan khusus Saudi atau mungkin secara umum di Timur Tengah, ini yang bermasalah adalah sistem yang tadi disebut Pak Menteri adalah sistem kafalah. Ini adalah hukum di Arab Saudi di mana ini membuat majikan bisa mengeksploitasi pekerjanya secara yang mengeksploitasi benar-benar dieksploitasi, termasuk kayak izin keluar, termasuk pulang ke Indonesia pun harus yang memberikan izin adalah majikan. Nah, jadi kalau PMI sudah masuk ke rumah majikan ini sudah tidak bisa diakses lagi dan tidak bisa dimonitoring oleh pemerintah Indonesia, KBRI atau KJRI setempat. Jadi apa yang terjadi di rumah majikan ini tidak bisa dikontrol lagi. Mungkin bisa dari Adnaker di Arab Saudi mungkin sepakat dengan saya yang katakan ya. Uya Kuya juga mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis terkait pengiriman tenaga kerja. Menurutnya, perlindungan hukum dan keselamatan PMI harus dipastikan terlebih dahulu sebelum membuka kembali keran penempatan. Ia berharap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan dan keselamatan para pekerja migran Indonesia. Yang baru dan baik sehingga perlindungannya jauh lebih baik. Karena permasalahan di Saudi dan khusus Saudi atau mungkin secara umum di Timur Tengah, ini yang bermasalah adalah sistem yang tadi disebut Pak Menteri adalah sistem kafalah. Ini adalah hukum di Arab Saudi di mana ini membuat majikan bisa mengeksploitasi pekerjanya secara yang mengeksploitasi benar-benar dieksploitasi, termasuk kayak izin keluar, termasuk pulang ke Indonesia pun harus yang memberikan izin adalah majikan. Nah, jadi kalau PMI sudah masuk ke rumah majikan ini sudah tidak bisa diakses lagi dan tidak bisa dimonitoring oleh pemerintah Indonesia, KBRI atau KJRI setempat. Jadi apa yang terjadi di rumah majikan ini tidak bisa dikontrol lagi. Mungkin bisa dari Adnaker di Arab Saudi mungkin sepakat dengan saya yang katakan ya. Dan intinya adalah kalau memang moratorium ini harus dicabut, ini sebetulnya sudah pernah dibahas di Kementerian Lembaga di Menko Polhukam tahun 2018 dan 2023 memang dari Kemenko Polhukam sudah cepat menganjurkan untuk dicabut di Januari 2024 kemarin, tapi yang saya tahu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah majikan di sana harus berbadan hukum, bentuknya seperti syarikah, dan kedua adalah penempatan harus dilakukan melalui MOU bilateral, dan ketiga adalah penempatan harus melalui one channel system atau SPSK tadi. Dan setahu saya memang tahun 2018 sudah pernah dilakukan kesepakatan ditandatangani antara Arab Saudi dengan Indonesia, yaitu adalah technical arrangement dan ini sudah dikirimkan 400 PMI ke Arab Saudi, di mana ini secara hasilnya terkontrol dengan baik. Tapi kenapa dari 400 itu hanya tidak ada kelanjutannya? Karena yang saya tahu banyak orang-orang yang harusnya akhirnya di sana berangkat benar-benar hanya dengan jalur-jalur calo atau ilegal, karena mereka berangkat ilegal ke sana pakai calo, dapat uang fit duluan, keluarga mendapatkan sekitar uang 10 juta di muka. Tapi permasalahannya adalah kalau dikasih uang panjer ke depan mereka kan udah senang duluan, tapi jika ada masalah di sana, karena ada masalah-masalah yang terjadi, ternyata mereka dijanjikan berangkat misal di Arab Saudi, tapi akhirnya ditempatkan di kayak daerah konflik Syria, Irak, ya mereka udah nggak bisa komplain lagi kan, udah dikasih uang panjang. Nah, ini yang betul-betul harus dipikirkan lagi saat memang kita ingin mencabut moratorium. Nah, sebaran kasus di Arab Saudi sehingga tahun 2025 yang saya dapat adalah 16.304 kasus terkait ketenagakerjaan, pidana, dan termasuk penganiayaan. Nah, tadi diberitahukan sistem Musanet.
Nah, sistem Musanet ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2015, dan Musanet ini kalau saya Google tadi adalah Musanet is a comprehensive online platform in Saudi Arabia managed by the Ministry of Human Resources and Social Development for recruiting domestic worker. Nah, jadi memang Musanet ini bukan sesuatu yang baru. Jadi waktu kesepakatan One Channel System tahun 2018 ini sudah ada, dan setelah sistem Musanet ada, ini saya pikir tidak terlalu signifikan perlindungan WNI dari pemerintah kita terhadap mereka. Setelah ada Musanet ini saya berikan gambar-gambarnya, ada beberapa kasus yang kekejaman yang begitu keras. Contohnya ini adalah Yulia. Ini adalah disiram air panas oleh majikan di Riyadh tahun 2023. Berikutnya ada di Riyadh juga disiram minyak panas oleh majikan. Ada juga nih disiksa majikan hingga alami buta dan tidak dibayarkan gaji. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang mereka 12 tahun, 16 tahun tidak dibayarkan gajinya. Dan sebelumnya juga ada dianiaya majikan saat bekerja di Jeddah, dan juga adalah dianiaya istri majikan disiram dengan kloroks dan kemaluannya diinjak, tangannya disetrika. Jadi menurut saya memang betul terdapat reformasi hukum buruh domestik yang pernah ditetapkan oleh keputusan Menaker Saudi di Oktober 2023 berlaku 2024. Namun reformasi ini tidak menghapus sistem kafalah, karena pekerja migran domestik hanya dapat pindah majikan setelah selesai kontrak atau setelah 2 tahun bekerja atas persetujuan majikan lama. Tapi dia tetap tidak bisa pulang ke Indonesia kalau majikannya tidak mengizinkan. Dan di sini yang saya tahu di shelter di sana itu masih ada banyak sekali PMI-PMI kita yang tidak bisa pulang, masih menunggu kasus, atau mungkin dia tidak bisa pulang karena masih belum dapat izin dari majikannya. Jadi memang yang ada di sana memang perbaikan kondisi kerja, bukan relasi kafalahnya. Jadi relasi kafalah di sana menurut saya masih tetap berlaku, dan ini masih banyak merugikan PMI kita. Ya, terakhir menurut saya memang kalau memang ini moratorium harus dicabut, memang apa yang dianjurkan tadi harus diperhatikan, di mana majikan di sana harus berbadan hukum. Jadi kalau ada masalah nanti mereka izinnya bisa dicabut. Jadi mereka majikan tidak bisa semena-mena lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus berita menarik lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Aramita pamit undur diri dan sampai jumpa.